Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengerti mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya adalah serigala. Di sana sebetulnya ungkapannya adalah ajakan Tuhan untuk tidak melihat dari penampilan. Jadi jangan menilai dari misalnya dari sampul gitu ya, atau sampul bukunya gitu ya, tapi lihat isinya. Tetapi pada zaman sekarang, orang yang mempunyai maksud jahat itu juga punya cara tersendiri yang kadangkala orang itu harus berpikir. Ambil contoh, pohon yang misalnya pohon mangga yang buahnya enak dan buahnya yang tidak enak, misalnya, itu dilihat dari mana? Sebetulnya dilihat dari penampilan pohonnya juga. Pohon yang enak biasanya itu penampilannya pohonnya jelek justru, tapi pohon yang misalnya yang kecut itu justru penampilannya malah bagus. Kenapa? Karena pohon yang enak pasti akan dilempari oleh banyak orang sehingga tatu atau juga rusak, dan juga dicuri orang sehingga seringkali dahan-dahannya patah. Di situ untuk melihatkan bahwa orang tidak bisa menilai dari penampilannya. Penampilannya kadangkala malah justru jelek pohon itu, tetapi buahnya manis. Penampilannya baik pohon itu, tetapi karena orang menjauhi, sehingga orang tidak menyentuhnya, sehingga pohonnya tetap rindang, tetap bagus. Ini kalau pohon mangga. Nah, sekarang kalau bagi diri kita, orang merasakan buah yang seperti apa dari hidup kita? Kita menampilkan buah dari omongan kita, dari tindakan kita, dari sikap-sikap kita terhadap orang lain. Kita menampilkan yang apa? Lalu pertanyaan yang kedua, penampilan kita lalu bagaimana? Apakah orang itu menantikan pujian setiap kali dia melakukan kebaikan? Karena kadang-kala orang itu justru memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk dipuji. Nah, kenapa? Ya kita bisa melihat di media massa, di medsos, orang melakukan kebaikan untuk konten YouTube, ya kan? Seringkali kan untuk konten YouTube. Justru dia istilahnya itu ingin untuk dipuji. Dipuji oleh siapa? Oleh orang yang tidak dikenal, karena namanya netizen. Bukan citizen. Kalau citizen kan, citizen itu kan istilahnya orang yang dikenal, orang penduduk. Sedangkan kalau netizen kan orang yang dikenal karena internet, gitu ya. Ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan itu.
Kalau orang itu melakukan kebaikan, ya karena memang ini adalah dorongan dari dalam dirinya. Dan kebaikan itu juga diharapkan bisa memberikan kenyamanan, kedamaian, kebaikan kepada orang lain. Bukan pertama-tama mau untuk dikenali oleh banyak orang, mau untuk terkenal, tidak. Tetapi supaya orang bisa merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Bunda Teresa itu bisa 30 tahun tidak dikenali oleh orang. Setelah 30 tahun dia berkarya untuk membantu banyak orang, baru dikenal oleh banyak orang. Nah, setelah dia ditokohkan oleh banyak orang, dia tidak bisa melayani orang lagi. Karena orang lalu mengerubuti dia. Dia tidak nyaman lagi untuk bisa melayani. Justru di dalam kesepian dia, di dalam keheningan itu, dia bisa melayani kepada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan kita juga kalau melayani, memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan demi pujian, tetapi demi kerajaan Allah. Nah, orang itu juga bisa melihat. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang, pelayanan orang, orang ini mau memberikan kebaikan kepada saya, murni kebaikan ataukah ada sesuatu di baliknya? Kita diharapkan mampu bagi Tuhan ini, ajakannya adalah ngelimbang-limbang. Kita harus mampu untuk ngelimbang-limbang. Kalaupun kita mengatakan kata baik, baik karena memang orang itu memberikan ketulusan hatinya. Bukan kebaikan karena memang mau untuk didorong supaya orang melihat kebaikan orang ini, supaya misalnya saja sebelum pemilihan umum misalnya, semua orang dianggap baik. Tapi setelah dipilih, apakah kebaikannya terlihat? Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita diharapkan mampu untuk ngelimbang-limbang atau discernment, atau memilah-milah mana yang sungguh-sungguh ini memang baik dan bermartabat di depan Tuhan. Nah, maka Tuhan sebetulnya menginginkan kebaikan itulah yang ditonjolkan, bukan orangnya. Kalau kita melihat justru orangnya yang ditonjolkan, sehingga kebaikannya menjadi hambar. Selamat merenungkan.